Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Sobul Khair, Prodi Teknik Informatika kelas G dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dosen pengampu Siti Ramadhani SPD MKom. Kali ini saya akan membagikan bagaimana teknik-teknik tata tulis karya ilmiah seperti skripsi, makalah, dan lainnya. Baiklah, yang pertama kita harus menyediakan satu buah Microsoft Word yang kosong. Kita akan ke menu view terlebih dahulu untuk mengaktifkan navigation pane-nya. Sudah aktif, maka akan ada di sebelah kiri kita. Seperti ini. Kita akan menulis judul-judul besar pada sebuah skripsi atau makalah, yaitu cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, kesimpulan, dan saran, lalu daftar pustaka. Setelah mengetik ini, lalu kita sorot, kita kembali ke menu home, lalu kita akan menekan multi level list. Kita akan memilih heading 1, 2, 3, dan 4, lalu kita klik. Akan berubah seperti ini. Kita hilangkan pada cover, kata pengantar, dan daftar pustaka, dan daftar isi juga. Pada pendahuluan terdapat beberapa anak-anak materi, yaitu heading 2. Lalu kita enter, tekan heading 2, lalu kita ketik latar belakang, enter lagi heading 2-nya, 1.2 yaitu tujuan, dan 1.3 yaitu manfaat. Lanjut ke landasan teori, enter heading 2, 2.1 yaitu teori 1, dan 2.2-nya teori 2. Pada kesimpulan dan saran juga kita berlaku seperti itu. Heading 2, 3.1-nya itu kesimpulan, dan 3.2-nya yaitu saran. Setelah kita mengetik seperti ini, kita akan memodify atau mengedit heading 1 dan heading 2. Yang pertama, kita akan mengedit heading 1-nya. Klik kanan pada heading 1 dan klik pada modify. Kita akan mengedit jenis hurufnya. Kita rubah menjadi Times New Roman. Besar hurufnya 14. Hitam, tebal ya. Rata tengah. Spasi 1,5 atau boleh 2. Kita pakai 1,5. Dan format ini kita akan menggunakan dua format, yaitu paragraf dan numbering. Yang pertama kita akan format pada paragraf. Pada paragraf kita akan mengklik line and page break ini dan menceklis atau mengklik pada page break before. Lalu oke kan? Lalu format kedua yaitu numbering. Kita akan memilih atau menuliskan bab 1 dengan Romawi. Maka kita ganti ininya dengan bab 1. Oke. Maka akan seperti ini. Kita kembali ke numbering bab 1. Akan seperti ini. Agar menjadi rata tengah, maka shift enter, lalu kita akan left indent dan first line indent ini kita tarik supaya dia di tengah. Bab 1 pendahuluan ini di tengah. Lalu ke bab 2 kita shift enter dulu, lalu
left indent dan first indentnya kita tarik supaya dia di tengah. Sudah. Baiklah, kita akan masuk kepada heading 2. Kita klik kanan pada heading 2 dan klik modify. Lalu kita akan mengubah jenis hurufnya menjadi Times New Roman. Besar hurufnya itu 12, tidak tebal, warna hitam, spasi 1,5 dan oke. Di sini masih Romawi. Kita akan ke multi level list, define new multi level list. Kita akan di sini ada tadi more. Kita akan menekan more dan akan keluar legal style numbering. Kita akan mengklik di legal style numbering, maka oke. Maka akan berubahlah 1.2, 1.3 dan 2.1, 2.2 dan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan memberi daftar isi secara cepat dan otomatis. Baiklah, kita enter di daftar isi di sini. Lalu kita ke menu references. Terdapat table of content di sebelah kirinya. Insert table of contents. Heading 1 dan heading 2, kita levelnya ada 2. Modify. Kita TOC, berarti kita memakai TOC 1 dan TOC 2. Berarti TOC 1 kita modify. Penulisannya Times New Roman 12, tebal, hitam, dan spasi 1. Oke, TOC 2 modify Times New Roman 12, tidak tebal, hitam, dan spasi 1. Oke, kita okekan. Maka keluarlah daftar isi secara otomatis. Jika kita kontrol klik kiri, maka kita akan langsung ke cover. Kalau kita klik di bab 1, kontrol klik kiri, maka akan langsung ke bab 1 pendahuluan. Kali ini kita akan membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis seperti kita membuat daftar isi. Maka kita akan membuat daftar tabel terlebih dahulu. Tabel jumlah mahasiswa. Kita akan memasukkan tabel dari menu insert dan masukkan beberapa jumlah tabel sebagai contoh. Lalu kita akan atur besar tabelnya untuk nomor, kelas, dan jumlah. Lalu kita atur spasi dan kita rata tengahkan dulu judulnya. Lalu kita akan menggunakan spasi 1. Caption dan tabel juga spasi 1. Kita letakkan titik sisip di depan tabel. Lalu kita ke menu references dan insert caption. Lalu kita new label, kita tulis tabel 1 titik. Oke. Maka akan muncul seperti ini. Lalu kita beri spasi. Lalu kita akan mengedit agar tulisannya menjadi hitam di menu style. Maka ada di sini untuk mengedit caption. Kita klik kanan pada edit caption ini, lalu modify, kita ubah jenis huruf dan berapa besar hurufnya. Tidak tebal, warna hitam, spasi 1 ya. Oke. Maka akan menjadi seperti ini. Untuk tabel 1.2 nya kita tinggal copy paste. Kita copy, kita akan paste di setelah paragraf 2. Kita paste. Untuk mengubah menjadi tabel 1.2, maka klik kanan pada tabel 1.2.
1.1 ini, maka update field, maka dia akan berubah menjadi tabel 1.2. Selanjutnya begitu juga kepada tabel pada bab 2. Kita akan membuat tabel identitas siswa. Kita akan masukkan tabel seperti di bab 1 tadi, beberapa buah tabel. Lalu kita akan atur nomor, nama, kelas, dan nomor WhatsApp ya. Kita rata tengahkan tulisan judul, lalu kita atur spasinya menjadi spasi 1, dan antara caption dan tabel juga spasi 1. Lalu kita letakkan titik sisip di depan tabel lagi, ke menu references, insert caption, dan kita buat neolabelnya tabel 2 titik. Oke. Kita ke baris spasi. Akan menjadi seperti ini. Maka kita akan copy paste ke paragraf 2. Maka kita buat copy, kita paste di sini. Kita paste di sini. Maka kita sorot tabel 2.1, klik kanan dan update field. Maka dia akan berubah menjadi tabel 2.2. Maka kita akan membuat daftar tabel. Kita akan memasukkannya ke daftar tabel. Klik enter. Insert table of figures. Kita akan memasukkan tabel 1 dahulu. Kita modify. Maka kita akan mengubah jenis hurufnya menjadi Times New Roman seperti daftar isi, font 12, hitam, spasi 1. Oke. Lanjut ke tabel 2 titik, modify, sudah. Ini hitam. Oke. Untuk menghilangkan spasi antara tabel, kita klik atau meletakkan titik sisip di belakang tabelnya dan delete, maka dia akan tergabung. Selanjutnya kita akan membuat daftar gambar pada bab 1. Enter. Kita akan memasukkan gambar dari menu insert di menu picture. Lalu kita memasukkan gambar grafik, misalnya gambar grafik. Setelah masuk, kita akan mengubah ukurannya sesuai keinginan, sesuai kebutuhan. Lalu kita ke rata tengahkan. Lalu letakkan titik sisip di sini. Lalu enter dan buatlah gambar atau captionnya gambar grafik, misalnya gambar grafik penduduk. Lalu letakkan gambar di depan, titik sisipnya di depan gambar, menu references, insert caption, dan membuat neolabelnya yaitu gambar 1 titik. Oke. Lalu kita beri spasi dan kita rata tengahkan. Selesai. Boleh kita copy paste, maka kita copy ke paragraf 2. Kita paste di sini. Kita sorot gambar 1.1 dan kita update field lagi. Berarti menjadi gambar 1.2. Kita ke bab 2. Sama seperti bab 1 tadi, kita akan memasukkan gambar. Kita ke menu insert picture. Kita akan memasukkan gambar data. Misalnya ini kita atur, kita letakkan di tengah. Lalu kita akan membuat captionnya gambar ASCII tabel, gambar ASCII begitu. Lalu letakkan titik sisip di depan gambar. Lalu ke menu references, kita insert caption.
neolabel gambar 2 titik. Oke, kita beri spasi, kita rata tengahkan, cut 2.1. boleh kita copy paste, kita copy dan kita ke paragraf 2 di bawah tabel 2.2, kita paste, lalu kita sorot gambar 2.1 dan kita update menjadi gambar 2.2. langsung kita masukkan ke daftar gambar, kita enter, kita ke menu references, di insert table of figure, kita gambar 1 titik, modify, sudah berubah, ini hitam, jenis huruf dan fontnya. Oke. Lanjut ke gambar 2 titik, kita modify, sudah hitam, jenis huruf 12 spasi 1. Oke. Sama halnya tadi, untuk menghilangkan spasi di sini kita letakkan titik sisip di belakang gambar 1 titik, lalu tekan delete, maka dia akan tergabung. Begitulah cara membuat daftar tabel dan daftar gambar, sama seperti daftar isi secara. Sekian video tutorial dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.